Hai semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1 kelas Kabupaten Berau akan berdiskusi mengenai isu terkait pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dalam upaya mewujudkan smart governance. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hamdani dari Puskesmas Maratua. Perkenalkan, saya Dr. Firma Lulula Ali dari instansi Rumah Sakit Umum Dr. Abdul Rifai Kabupaten Berau. Perkenalkan, saya Dr. Risnawati dari instansi Puskesmas Tubaan. Saya Johan Widya Marta dari Puskesmas Longlaai. Saya Cynthia Harli, instansi penempatan Dinas P2KB P3A Kabupaten Berau. Let's run away. Who could take it away? Let me imagine it just for. Semuanya, jumpa lagi bersama dengan kami di sini yang akan melakukan diskusi singkat terkait agenda 3, yaitu agenda materi Smart Governance yang dibawakan oleh tutor Dr. Randa Mardiana Arsyad MH. Ini akan menjadi moderator dari awal hingga selesainya diskusi kami pada hari ini. Nah, untuk mempersingkat waktu, langsung aja kita akan masuk ke materi inti, yaitu adalah apa sih smart governance itu. Sesuai dengan yang kita tahu masing-masing, sepemahaman kita, apa sih smart governance itu yang udah dilaksanakan. Mungkin seringkali kita tidak memahami ataupun kita tidak menyadari bahwa selama ini itu telah terlaksana smart governance itu. Cuman karena kita bahasanya mungkin terlalu jarang didengar, mungkin kita kurang mengenal jika kita menggunakan isu smart governance itu. Bisa dimulai dari Mbak Cynthia mungkin. Kalau menurut saya, smart governance itu sebuah tata kelola pemerintah. Dia mewujudkan tata kelola dan tata pamu pemerintah daerah yang baik untuk meningkatkan kualitas kinerja melalui inovasi dan pemanfaatan teknologi. Kalau itu menurut saya Itu menurut Mbak Cynthia. Ya. Mungkin Mas Dede mau ditambahkan? Kalau menurut saya pribadi, smart governance yaitu pemerintah yang mengedepankan good governance sehingga sistem dan proses penyelenggaraan pemerintah dapat mengindahkan supremasi hukum, demokrasi, keadilan, partisipasi, transparansi, dan sebagainya dalam memberikan sistem pelayanan pemerintahan yang baik dan berkualitas kepada masyarakat. Itu menurut saya. Menurut Mas Dede. Menurut Dokter dulu? Ya, kalau dari saya, smart governance atau tata kelola pemerintahan yang cerdas itu bertujuan untuk mewujudkan peningkatan kinerja pelayanan publik, kinerja birokrasi pemerintah, dan kinerja efisiensi kebijakan publik. Setuju aja sih dengan yang lain tadi. Setuju. Oke, kalau begitu selanjutnya Dokter Risma. Oh iya, kalau dari saya, smart government itu adalah suatu langkah atau konsep dari pemerintah dengan memanfaatkan teknologi dan informasi yang digunakan untuk kinerja lebih baik. Jadi kalau dari smart government itu sendiri bisa terwujud kalau ada 3 unsur. Yang pertama itu ada pelayanan publik secara birokrasi, yang kedua efisiensi, yang ketiga bisa mewujudkan kebijakan publik pemerintah. Oke. Jadi sesuai yang udah tadi kita diskusi singkat adalah intinya dari smart governance ini adalah upaya dari pemerintah kita untuk mempermudah sasarannya, yaitu masyarakat sebagai publik yang harus kita layanin karena kita adalah sebagai seorang ASN. Supaya apa? Supaya tadi yang tadi sudah disampaikan oleh teman-teman, supaya lebih efisien, supaya lebih tepat sasaran, supaya lebih mempermudah masyarakat. Nah, untuk itu kira-kira nih di tempat kita masing-masing, entah sebagai instansi kita ataupun kantor, kira-kira apa ya yang udah dilakukan oleh tempat kerja kita untuk mengupayakan wujud nyata nih isu dari smart governance. Mungkin bisa dari Dokter Lulu sebagai praktisi kesehatan bisa dijelaskan secara singkat profil tempat kerjanya dan apa yang sudah dilakukan oleh tempat kerjanya dalam rangka smart governance. Kalau dari Rumah Sakit Abdul Rifai sendiri itu sebenarnya sudah mengembangkan smart governance ini ya. Jadi karena smart governance ini lebih ke berbasis digital sesuai dengan arahan Bapak Presiden Jokowi juga, dan rumah sakit ini memperbaiki diri, berinovasi dengan membuka
website ataupun juga aplikasi untuk pendaftaran online misalnya. Jadi sekarang tidak lagi pasien itu berduyun-duyun jam 5 subuh sudah berada di rumah sakit untuk ambil nomor antrian seperti dahulu kala. Nah, sekarang pendaftaran online itu bisa dilakukan di rumah. Jadi daftar. Apa nama aplikasinya itu? Nah, aplikasinya untuk di Rumah Sakit Abdul Rifai sendiri itu pendaftaran online Rumah Sakit Abdul Rifai itu bisa di-download di Play Store atau enggak bisa juga daftar lewat websitenya rumah sakit. Oke, jadi sungguh mudah sekali ya dokter ya. Nah, kalau misalnya nih dok, kan dokter dari instansi kesehatan ya dok ya. Selain yang tadi dijelaskan tentang aplikasi rumah sakit, kalau misalnya pengguna BPJS gimana dok? Mudah nggak kita daftar di rumah sakit itu? Kalau untuk BPJS maupun umum sama saja. Nah, cuman untuk peserta BPJS nih kita ada kelebihan tersendiri, yaitu dengan adanya aplikasi JKN Mobile. Ya, mobile JKN ini bisa di-download di Play Store seperti ini ya. Nah, ini sudah banyak menu-menunya. Ini programnya dari BPJS Kesehatan agar memudahkan pelanggannya, tidak perlu ke kantor, tidak perlu ngantri, itu bisa dilakukan di rumah. Nah, ini ada banyak menunya seperti tentang info program JKN, lokasi fasilitas kesehatan di mana saja, lalu juga bahkan info ketersediaan tempat tidur di rumah sakit seperti yang terdekat di Rumah Sakit Abdul Rifai ini. Kalau kita klik, ini kelihatan. Jadi saat ini ada berapa bed yang kosong di kelas VIP, ada berapa, kelas 2 ada berapa, kelas 3 ada berapa, kelas 1 ada berapa. Lalu juga bisa juga melakukan perubahan data seperti perubahan tempat fasilitas kesehatan atau enggak perubahan kelas BPJS-nya seperti itu. Juga bisa di sini untuk daftar konsultasi dokter. Lalu pembayaran juga bisa melakukan auto debit dan sebagainya. Jadi aplikasi ini sangat memudahkan bagi pelanggan BPJS untuk menggunakannya tanpa perlu mengantri lagi seperti dulu, datang ke rumah sakit subuh-subuh lalu mengantri. Iya, siap. Jadi aplikasi JKN ini intinya berlaku secara nasional ya dokter ya. Jadi siapapun itu kita pun bisa menggunakannya kan, karena kita juga sebagai masyarakat kan pada intinya. Nah, mungkin dari teman-teman yang ada di sini nih, kira-kira ada nggak punya pengalaman pribadi ataupun punya cerita yang terkait tentang penggunaan JKN Mobile ini? Mungkin bisa disampaikan secara singkat aja terkait yang tadi sudah dijelaskan oleh Dokter Lulu terkait aplikasi JKN Mobile. Barangkali kita punya cerita nih pribadi, pengalaman, keluarga, teman, ataupun sahabat terkait penggunaan ini. Apa-apa sih kemudahannya yang pernah dirasakan selama menggunakan aplikasi ini? Mungkin bisa dimulai dari Dr. Risma dulu sebagai praktisi kesehatan. Oh ya, jadi saya sudah mendownload aplikasi JKN Mobile ini karena ini bisa memudahkan kita dalam mendaftar untuk berobat di rumah sakit ya, atau dimanapun vaskes kesehatan kita, baik itu di puskesmas maupun di rumah sakit. Terus dia itu bisa memudahkan kita juga untuk misalnya ada perubahan data dalam BPJS kita, atau kita misalnya mau pindah tempat, itu kita bisa mengubah vaskes kita, misalnya kita statusnya tempat tinggal di sini, terus karena pekerjaan kita pindah, kita bisa mengubah lewat aplikasi itu, jadi kita nggak perlu repot-repot lagi ke kantor BPJS untuk antri. Jadi pelayanannya bersifat government berbasis digital, jadi lebih mudah. Lebih mudah sekali dokter ya. Jadi kisah nyatanya adalah yaitu tadi ya, mungkin kalau kita pindah domisili entah karena pekerjaan, entah karena mahasiswa nih yang karena kuliah di luar kota, atau mungkin karena perantauan yang harus pindah tempat kerja. Jadi sangat mudah sekali untuk mengurus perubahan data tanpa perlu nih repot-repot kembali ke tempat asalnya, ngurus perubahan data secara manual, datang ke kantornya langsung. Jadi sekarang pun dimanapun berada, selama terkoneksi dengan jaringan internet,
secara digital kita bisa mengupdate data kali Dok ya, Iya, seperti itu. betul sekali. Nah mungkin ada yang mau ditambahkan lagi terkait aplikasi JKN ini dari Mas Dede dan Mbak Cynthia, pengalamannya mungkin? Saya menambahkan sedikit mungkin kemudahan dalam penggunaan aplikasi JKN ini dapat membantu kita sebagai penerima pelayanan, memudahkanlah untuk kita juga. Jadi orang-orang yang misalnya jauh rumahnya untuk mengantri tanpa harus mengantri, jadi bisa langsung daftar di JKN itu. Mbak Cynthia yang ditambahkan? Kalau saya sih lebih ke kayak mengarah ke kelemahannya kali ya. Soalnya saya tuh pernah dengar cerita dari saudara, dia itu mau ngubah Paskes, tapi gagal terus gitu. Jadi katanya nanti dikirim melalui email, tapi nggak masuk ke emailnya. Jadi ujung-ujungnya dia datang ke kantornya kayak gitu. Mungkin salah satu kendalanya kali ya. Iya, kira-kira. kendalanya. Oke, tadi udah kita dengar nih secara singkat penjelasan JKN Mobile. Mungkin harapannya nih sebagai pengguna JKN Mobile, kira-kira apa bisa dimulai dari Mbak Cynthia? Kalau saya sih sebagai masyarakat pengguna JKN Mobile, sejauh ini sih udah cukup memudahkan. Hanya memang kendalanya itu di jaringan sama di aplikasinya kadang-kadang nge-lag. Memang ujung-ujungnya nanti ke kantor untuk mengurus kayak kantor BPJS kesehatan gitu. Tapi itu hanya jarang sekali sih, mungkin ya cuma 1 kali atau 2 kali aja lah kendalanya. Tapi selebihnya isi dari pelayanan di JKN Mobile itu udah cukup lengkap, cukup memudahkan. Oh seperti itu ya, jadi Mbak Cynthia ya. Mungkin kalau dari sisi masyarakat kan kita ya, mungkin kita Iya, udah cukup memudahkan. memudahkan sekali ya. Iya. Kalau gitu kita akan dengar lagi dari sisi praktisi kesehatan terkait harapan-harapan kedepannya nih terkait aplikasi JKN Mobile, bisa dengan Dr. Risma, mungkin bisa dijelaskan? Iya. Jadi kalau dari praktisi kesehatan, harapan saya ya semua masyarakat itu mendaftar ke BPJS karena itu sudah diberi kemudahan dari pemerintah untuk mendaftar. Ada aplikasinya, bisa dimanapun kita mendaftar, di rumah, di kantor, di tempat kerja, dimanapun itu. Terus pandangan masyarakat mengenai BPJS kalau tidak ditangani dengan baik itu hoax ya. Jadi semua pasien maupun umum BPJS semua ditangani sesuai dengan SOP untuk menangani pasien. Itu aja. Mungkin ada tambahan dari Iya. Jadi sebenarnya pihak BPJS sendiri juga selalu melakukan perbaikan. Kebetulan saya sudah mendownload aplikasi ini dari beberapa tahun yang lalu. Itu terlihat sekali perubahannya. Sekarang lebih mudah diakses. Dulu tuh untuk diakses tuh agak lama, sering nge-lag gitu. Iya. Nah, untuk sekarang lebih mudah, terus juga lebih banyak menu-menunya dan pokoknya lebih memudahkan lah bagi penggunanya. Nah, ya jadi setuju dengan Dr. Risna tadi, BPJS sudah memberikan kemudahan bagi penggunanya. Diharapkan seluruh lapisan masyarakat Indonesia ini memiliki BPJS, terdaftar sebagai pelanggan BPJS karena jaminan kesehatan ini itu nirlaba ya, tanpa mencari untung. Ya sebenarnya ini untuk rakyat, dari rakyat dan untuk rakyat, bukan untuk kepentingan segelintir orang. Ya, Jadi diharapkan BPJS ini terjangkau untuk semua masyarakat, sehingga apabila ada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan itu seperti misalnya sakit, nah jadi semua lapisan masyarakat itu bisa berobat tanpa memikirkan biaya. Seperti kalau dulu tidak bisa berobat karena keterbatasan biaya seperti itu ya. Diharapkan dengan adanya BPJS, apalagi dengan bantuan JKN Mobile ini, aplikasi ini sangat memudahkan ya untuk mencari akses ke fasilitas kesehatan begitu. Ya, demikianlah dari kami diskusi singkat terkait
aplikasi JKM Mobile sebagai wujud nyata smart governance yang telah dilakukan oleh pemerintah kita dalam hal bidang kesehatan. Tadi udah kita dengar ya masing-masing pendapat, pengalaman, dan juga penjelasan singkat baik dari praktisi kesehatan, Dr. Lulu dan Dr. Risna maupun dari kami sebagai masyarakat umum non kesehatan, yaitu ada Mbak Cynthia, Mas Dede, dan saya sendiri dengan Johan. Tadi udah dijelaskan nih secara singkat harapan-harapannya terkait ke depannya bahwa aplikasi JKM Mobile ini ternyata sudah sangat memudahkan sekali banyak pihak, baik dari penggunanya sendiri maupun dari pihak kesehatan dari rumah sakit yang sebagai fasilitas kesehatan. Tadi sudah dijelaskan sangat membantu sekali masyarakat untuk berobat, untuk mengubah domisili kalau dia berubah tempat tinggal, memilih layanan dokter, melihat lagi fasilitas-fasilitas lainnya terkait kesehatan. Jadi mungkin demikian yang dapat kami sampaikan diskusi singkat sore hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.